Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Wa ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita kembali. Semoga proses belajar kita malam hari ini diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Amin. sekali lagi minta maaf kepada ibu-ibu dan akhwat sekalian. Ini kita terpaksa harus berpindah hari untuk pekan ini. Semoga untuk pekan ini saja kita berpindah hari. Untuk nanti hari Ahad pekan ini nanti kita kembali ke hari Sabtu maksud saya. Insya Allah nanti kita tetap di hari Sabtu. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Ini nggak ada kendala Om ya, suara saya lancar Om ya, Insya Allah. Tidak ada putus-putus atau yang lain. Mas Ustadz. lancar Ustaz. Bagus. Berarti ngajar di kampung tidak masalah Om ya. Alhamdulillah. Ini tadi juga saya mohon maaf, mungkin sebagian PR ibu-ibu ada yang belum saya koreksi. Tadi yang sudah saya koreksi itu baru absen belasan, belum sampai 15 yang saya koreksi. Karena tadi ba'da maghrib ada acara di rumah mertua saya. Jadi insya Allah setelah ngajar nanti saya usahakan lanjutkan koreksinya. Semoga Allah berikan kemudahan. Saya minta maaf ibu-ibu ya. Gak Baik. apa-apa Ustadz. Ini kalau di kampung kan biasanya ada aja acara masalahnya. Baik. Qabla an nastamirra darsana, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, aqra lakunna kita absennya kita akhirkan saja, mungkin nanti mudah-mudahan yang lain segera bisa bergabung. Kalau begitu kita langsung saja, ana as'alukunna anid darsil madhi. Madza darasna atau ayya darsin darasna fi liqa'ina al-akhir atau fi liqa'ina al-madhi. Bab berapa yang kita pelajari di pertemuan terakhir kemarin? Masih ingat ibu-ibu? Hampir setengah bulan ini. Bab 6. Bab 6 ad-darsu sadis ahsantunna. Bab 6. Kita kemarin di bab 6 atau ad-darsu sadis baru membahas kaidahnya saja, ya atau iya? Ya. Ya. Kaidahnya saja. Kemarin tentang apa kalau begitu bab 6 itu ibu-ibu? Tentang muzakkar wal muannas. Pembagian isem berdasarkan jenisnya menjadi mudzakkar dan muannats. Apalagi ibu-ibu? Hadihi. Ism isyarah hadihi. Ada lagi? Kalimatu ism. Al-jumlah al-ismiyah. Iya. Atau ini salah satu jenis susunan kalimat di dalam bahasa Arab. Lalu yang keempat kemarin kita juga membahas li, harful jar li, dan yang terakhir istifham atau kata tanya liman. Kita coba murajaah sejenak, mungkin karena lebih dari sepekan kita tidak bertemu. Kita murajaah sedikit ya, nggak masalah ya? Ya Ustaz. Kemarin kita sempat membahas ini tentang pembagian isem berdasarkan jenisnya. Sebenarnya pembagian isem nanti akan banyak berdasarkan apanya, misalkan berdasarkan huruf terakhirnya, berdasarkan ini memang dari ada akar katanya atau tidak. Tapi ini sekarang kita dikenalkan pembagian isem berdasarkan jenisnya menjadi berapa ibu-ibu? Pembagian isem berdasarkan jenisnya dibagi menjadi tiga. Dua.
Menjadi dua, Muannas Om. juga. Wah, Oh iya, menjadi dua. Dibagi menjadi dua, Om ya. Dua itu Ya. apa saja? Muannas Zakar mujakkar. dan Ah, muannas. muannas Zakar mudzakar dan atau muannas. dibalik mudzakar dan muannas. Mudzakar itu yang bagaimana? Mu'annas, muzakkar itu maskulin. maskulin, Mudzakar itu mu'annas itu yang maskulin feminin. atau Ya, laki-laki. Kalau muannas feminin. Feminin. feminim atau perempuan, begitu ibu-ibu ya. Lalu kemarin kita juga membahas tentang apa saja isem atau ciri-ciri isem yang dikelompokkan menjadi isem muannas. Masih ingat ibu-ibu? Kemarin kita menyebutkan beberapa ini yang ada di sini, beberapa kelompok kata di sini. Pertama ada Fatimatu wa Maryamu. Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Hindun. Nama seseorang perempuan. Nama orang perempuan gitu ya. Nama perempuan. Kalau nama perempuan ini pasti muannas. Nah, kalau nama perempuan pasti muannas. Meskipun tidak ada tak marbuthahnya di belakangnya. Hindun, Maryam, kan gitu ya. Nah, itu pertama ini nama-nama perempuan. Yang kedua ada ummun, bintun, Orang Habibatun. Perempuan. Orang perempuan. Kata yang menunjukkan orang perempuan. Berarti itu muannas juga. Begitu Ibu ya. Dan yang pertama tadi nama perempuan. Yang kedua kata yang menunjukkan Kata yang orang menunjukkan. perempuan. Ahsantun. Atau juga profesi untuk perempuan gitu ya. Yang penting menunjukkan kata yang menunjukkan seorang perempuan. Lalu kelompok kata yang ketiga. Di sana ada salihatun, aqirun, haidun. Lalu Sifat-sifat yang khusus digunakan untuk sifat-sifat perempuan. yang Yang khusus khusus dipakai digunakan untuk produk perempuan. perempuan. Salihatun, aqirun, haidun. Haid itu kan insya Allah nggak ada Om ya kalau nggak perempuan. Haidun. Nah, meskipun tidak ada tak marbuthahnya di akhirnya. Kalau dikatakan haid, al-haid berarti maksudnya adalah seorang wanita yang sedang haid. Perempuan gitu. Ini juga dikelompokkan sebagai muannas. Oh ya, kemarin kita sempat membahas ini aqir dan kemarin saya menyebutkan maknanya apa Ibu? Mandul. Sebenarnya setelah saya cari-cari lagi referensi, mungkin kalau diterjemahkan mandul itu sebenarnya kurang tepat karena dari beberapa definisi aqir itu merupakan sifat aridhah laisa min aslil khilqah. Jadi sifat yang datang bukan sifat bawaan sejak lahir. Dan biasanya itu karena sebab kibarusin, karena sebab usia. Jadi sebenarnya bukan mandul, tapi apa Om? Menopause. Menopause. Ahsantun. Nah, itu lebih pas mungkin terjemahan menopause. Begitu ya Ibu ya? Halo? Ya, nah, Ya, Ya, Ustaz. Harap dimaklumi Om ya, karena manusia biasa saya bisa salah Om ya. Tayyib. Tapi ini bisa difahami Om ya, insyaallah. Ini tiga kelompok kata ini. Tayyib. ya, insya Ini Allah. nama-nama perempuan, orang yang menunjukkan perempuan, atau isem yang menunjukkan orang perempuan. Lalu yang terakhir sifat-sifat khusus untuk perempuan. Dan ini secara umum kemarin kita sebutkan sebagai al-asma'u al-khassatu bil inas. Al-asma'ul khassatu bil inas. Isem-isem yang khusus dipakai untuk mu'annats, untuk perempuan. Atau istilah lain ini adalah al-mu'annats al-haqiqi. Hakiki. Al-mu'annats al-haqiqi, atau memang hakikatnya ini semuanya adalah perempuan, kan gitu Om ya. Atau juga ada yang menyebutkan istilah lain. Istilah lainnya kullu ma talidu au tabiyud. Setiap yang melahirkan atau bertelur. Melahirkan bertelur. Itu merupakan mu'annats hakiki, memang hakikatnya mu'annats. Itu Om ya. Tayyib. Selanjutnya, kemarin kita sebutkan juga beberapa kelompok kata. Ada sayyaratun, sa'atun, madrasatun. Ini apa Om? Diakhiri dengan tak marbuthah. Kata yang diakhiri at-ta al-marbuthah. At-ta'ul marbuthah. Ini salah satu ciri. Kalau diakhiri tak marbuthah, itu
berarti termasuk ism muannats. Meskipun ada beberapa ism mudzakkar yang diakhiri tak marbutah, itu pengecualian, hanya sedikit, tidak banyak. Nama-nama laki-laki, Anda kan ibu ya, nama laki-laki yang diakhiri tak marbutah. Seperti Ukasyatu, Talhatu, Usamatu, dan seterusnya. Ada beberapa nama laki-laki yang diakhiri tak marbutah, tapi itu pengecualian. Kebanyakan, makanya nanti nama-nama laki-laki yang diakhiri tak marbutah itu mempunyai kaidah tersendiri. Tidak sama dengan yang lain. Kebanyakan ism yang diakhiri tak marbutah itu merupakan ism muannats. Begitu ibu ya? Ya. Ini mungkin ciri-ciri yang paling banyak dikenal. Itu begitu kan ibu ya biasanya? Iya. Kalau ada tak marbutahnya berarti muannats gitu. Baik. Lalu ada lagi kemarin kelompok kata selanjutnya ada yadun, ainun. Ini yadun dan ainun ini apa ibu? Tubuh, bagian tubuh dari Anggota tubuh yang berpasangan. Anggota tubuh yang berpasangan. Anggota tubuh yang berpasangan. Jadi ada yadun, ada ainun, ada udhunun, ada rijulun. Setiap anggota tubuh yang berpasangan itu termasuk ism muannats. Termasuk juga sesuatu yang dikenakan pada anggota tubuh yang berpasangan seperti na'alun dan hidhaun. Kalau anggota tubuh yang tidak berpasangan bagaimana? Masuk ism muannats atau mudzakkar? Mudzakkar gitu ya. Kalau yang tidak berpasangan. Selanjutnya di sana terakhir ada qidrun, syamsun, ardun, bi'run. Ini kenapa kok dikelompokkan sebagai muannats kemarin ibu-ibu? karena anggapannya orang di Arab beranggapan seperti itu. Ini dikelompokkan sebagai ism muannats berdasarkan sama'i. Maksudnya sama'i bagaimana? Kita mendengar orang Arab menganggapnya sebagai ism muannats, maka kita mengikutinya. Kita anggap ini ism ini sebagai ism muannats. Begitu ibu-ibu ya? Ya. Baik. Ini anggota tubuh yang berpasangan, lalu yang berdasarkan sama'i, ini sebagian menyebutnya al-muannats al-ma'nawi. Tapi kalau misalkan kita sebutkan secara umum lagi, kalau tadi yang atas ini al-muannats al-haqiqi, sedangkan yang bawah ini al-muannats al-majazi. Jadi kalau al-muannats al-haqiqi itu memang hakikatnya adalah muannats, perempuan. Bisa melahirkan, bisa bertelur. Tapi kalau yang di bawah ini al-muannats al-majazi, dianggap sebagai muannats berdasarkan majaz. Majaz itu bahasa Indonesia ya? Anda kan ya dalam bahasa Indonesia majaz? Ada. Insya Allah bisa difahami berarti ya? Ini berdasarkan majaz. Ini dianggap sebagai muannats untuk kelompok yang kedua. Begitu ya ibu ya? Karena kan kalau kita perhatikan sayyarah, sa'ah, yadun, ainun, qidrun, syamsun, ini semuanya apakah melahirkan? Tidak. Apakah bertelur? Tidak. Tapi dikelompokkan sebagai muannats majazi, berdasarkan majaz. Kalau yang atas tadi memang secara hakiki adalah muannats. Begitu ibu ya? Baik, hal min soal, ada pertanyaan sampai di sini tentang muannats. Ini bisa difahami di sini berarti kalau yang kebalikan dari yang kita sebutkan di sini berarti mudzakkar, begitu ibu ya? Misalkan tadi Fatimatu Maryamu, ini nama-nama perempuan, berarti nama-nama laki-laki termasuk mudzakkar. Ada ummun, bintun, ini ism yang menunjukkan orang perempuan, berarti yang menunjukkan orang laki-laki mudzakkar. Abun, akhun, dan seterusnya. Ada salihatun, aqirun, haidun, ini sifat untuk perempuan, berarti sifat untuk laki-laki mudzakkar. Kalau sayyaratun sa'atun diakhiri tak marbutah, berarti kalau tidak diakhiri tak marbutah pada umumnya mudzakkar. Yadun, ainun, anggota tubuh yang berpasangan, ini muannats, berarti kalau yang tidak berpasangan berarti mudzakkar. Sedangkan qidrun, syamsun, ardun, bi'run, ini sedikit, yang berdasarkan sama'i itu sedikit. Kalau yang tidak berdasarkan sama'i
muannas berarti kelompoknya mudzakkar. Begitu Ibu-ibu ya. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu? Mudah ya insyaallah. Tapi kalau misalkan ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan, tidak masalah. Ya. Hal min Ustadz, soal. Naam, maaf, tafadhali. saya mau tanya, saya masih belum jelas. Yang Naam. berdasarkan sama itu maksudnya bagaimana ya Ustadz? Jadi kalau kita lihat bentuknya misalkan di sini qidrun atau syamsun, qidrun dan syamsun ini dua-duanya. Oh, pena saya nggak berfungsi ini. Subhanallah. Qidrun dan syamsun itu tidak memenuhi ciri-ciri semua kata yang di awal kan ya. Apakah dia nama perempuan? Tidak. Apakah dia menunjukkan orang perempuan? Tidak juga. Apakah dia sifat untuk perempuan? Tidak juga. Apakah diakhiri tak marbutah? Tidak juga. Apakah anggota tubuh yang berpasangan? Tidak juga. Ya kan Ibu ya? Iya. Qidrun dan syamsun ini. Tapi dia dikelompokkan sebagai ism muannas berdasarkan sama'i. Maksudnya sama'i itu dari kata akar katanya sami'a yasma'u, Ibu-ibu. Sami'a yasma'u itu apa? Mendengar. Mendengar. Benar. Sama'i berdasarkan sama'i maksudnya kita mendengar dari orang Arab. Orang-orang Arab itu menganggapnya sebagai ism muannas meskipun tidak ada ciri-ciri muannas di situ. Seperti bentuknya seperti mudzakkar kan Ibu ya? Tidak ada tak marbutahnya, bukan menunjukkan orang perempuan, bukan anggota tubuh yang berpasangan. Tapi orang-orang Arab menganggapnya muannas. Syamsun, qidrun, arudun, bi'run. Maka kita mengikutinya. Maka kita mengikuti orang Arab. Kalau mereka menganggapnya sebagai ism muannas, maka kita anggap juga sebagai ism muannas. Masih bingung tidak maksud saya? Nah, insya Allah paham Ustadz. Tapi untuk tahu kata-kata yang lain yang berdasarkan sama itu jadi gimana? Santai saja jangan khawatir. Oh, Nanti belum ya. Maaf Ustadz. santai aja. Ini tidak banyak. Jadi muannas sama'i itu tidak banyak. Nanti semakin lama kita belajar, insya Allah sedikit demi sedikit akan kita temui. Oh, baik Ustadz. Jadi jangan khawatir. Tidak banyak, tidak banyak. Baik. Ada pertanyaan lagi Ibu-ibu? Belum, Ustaz. Belum? Baik. Nastamir, kemarin selanjutnya tentang hadhihi. Hadhihi ini ada kaitannya dengan pelajaran bab 1 kemarin, ad-darsul awal tentang hadza. Ini sama-sama ism isyarah. Lil mufrad sama-sama kata tunjuk untuk tunggal dan dekat. Tapi bedanya apa? Ini ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya ini. Muannas. Ini diterapkan untuk muannas. Kalau hadza untuk apa Ibu-ibu? Untuk mudzakkar. Hadza itu diterapkan pada ism mudzakkar. Kalau hadza diterapkan pada ism muannas. Itu bedanya. Bingung tidak maksud saya? Kemarin misalnya contohnya hadhihi Fatimatu. Fatimah, kata Fatimah kalau kita perhatikan di sini Fatimah itu mudzakkar atau muannas? Muannas insyaallah. Semuanya kalau nama Fatimah itu muannas insyaallah, enggak ada yang mudzakkar. Maka kata tunjuknya, ism isyarahnya kita pakainya hadhihi bukan hadza. Karena yang ditunjuk muannas. Begitu Ibu ya? Jadi kalau misalkan kita menggunakan hadza Fatimatu, itu kurang tepat. 100.000 hari ini. Karena hadza itu untuk menunjuk mudzakkar. Sedangkan Fatimah itu muannas, maka kita harus memakai hadhihi. Hadhihi Fatimatu. Dan ini contoh penerapan hadhihi untuk al-aqil yang berakal. Nah, jadi sama seperti hadza kemarin, hadza itu bisa diterapkan untuk yang berakal dan juga yang tidak berakal. Hadhihi juga demikian. Ini contoh penerapan pada yang berakal. Hadhihi Fatimatu. Sedangkan contoh yang kedua, hadhihi sa'atun. Sa'ah. Apa makna sa'ah? Jam. Ini berakal atau tidak? Tidak berakal. Ghairu aqil, tidak berakal. Mudzakkar atau muannas? Muannas. Muannas. Kenapa kok termasuk muannas? Karena diakhiri kata al-marbuthah. Makanya di sana ism isyarahnya, kata tunjuknya kita memakai hadhihi, bukan memakai hadza, tapi hadhihi karena yang ditunjuk muannas.
Kalau pakai hadza bagaimana? Ini maksudnya hazi itu apa sih? Hadhihi itu maknanya sama dengan hadza. Hadza itu maknanya apa, Om? Ini Kata tunjuk. kata tunjuk depan. Cara Kata tunjuk. Nah, ini maknanya. Ini. Itu secara makna sama. Hadza dan hadhihi itu maknanya sama. Maknanya apa, Ibu-ibu? Tunjuk. Kata Ini tunjuk. kata tunjuk Ini. depan. Kalau dalam bahasa kita maknanya ini. Ini untuk menunjukkan kata tunjuk kan ini. Hadza ini. Hadhihi juga ini. Bedanya apa? Bedanya kalau hadza itu Lil muzak. lil mudzakkar untuk menunjuk isim mudzakkar. Kalau hadhihi Lil lil mu'annas. lil muannats untuk menunjuk isim muannats. Masih bingung tidak di sini, Om? Maksudnya? Insya Allah enggak. Eh, semuanya sudah jelas atau kalau misalkan masih ada yang bingung nggak masalah, Om. Ditanyakan aja, nggak sama malu. Bagaimana, Om? Halo? Ustaz nanya, Ustaz. Naam, tafadhali. Kalau untuk pertanyaan, kalau di hazihi itu dipakai untuk pertanyaan, itu penempatannya ada aturannya enggak, Ustaz? Kayak soal yang kita kerjakan itu, soal PR yang kita kerjakan itu yang kan ada haki batu man hazihi itu kan ada haki batu kan, maksudnya kan tas ini punya siapa begitu ya, Ustaz ya. Tapi Betul. kok ada haki batunya, ada hazihinya, bukan Naam. pakai liman begitu ya kalau Boleh saja sebenarnya, boleh. Kalau mau memakai liman lebih singkat, boleh saja. Liman hadhil haqibatu. Bisa gitu maksudnya, Om ya? Liman hadhil haqibatu, milik siapa tas ini? Ini sebenarnya pilihan rangkaian kata saja, Om. Boleh. Boleh liman hadhil haqibatu, boleh haqibatu man hadhihi. Dua-duanya maknanya maksudnya sama. kalau man hazihi haki batu boleh. Liman, bagaimana? Man hazihi haki batu. Kalau enggak, kalau man Enggak. itu siapa? Jadi nggak nyambung pertanyaannya. Ya liman ya. Liman. Tapi maksudnya liman hazihi haki batu boleh. Boleh. Setelah Kalau hazihi ada haki batunya boleh ya. Berarti betul. agak bebas penempatannya ya, Ustaz ya. Betul. Nanti insya Allah akan kita jadi di bab ini kan kemarin kita menyinggung tentang mubtada dan khobar kan, Om ya? Iya. Ini susunan dasar kita di bab 6 ini baru rangkaian dasar saja. Jadi semester 1 itu semuanya rangkaian-rangkaian dasar. Mubtada di awal, khobar di akhir. Nanti insya Allah pada saatnya, masih agak lama, tapi semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan. Nanti akan tiba saatnya kita diajarkan bahwasanya mubtada itu bisa diakhirkan, khobarnya diawalkan dengan ketentuan-ketentuannya. Misalkan haqibatu man hadhihi, itu hadhihi itu mubtada yang diakhirkan sebenarnya, Om. Iya. Tapi nanti insya Allah itu akan kita bahas. Begitu, Om ya? Ya, Ustaz. Baik. Masih ada yang bingung tentang penggunaan hadhihi atau maknanya atau maksudnya? Silahkan kalau misalkan masih ada yang kurang jelas. Tafadhalna. Hal min soal? Halo? La yujad? Ma fi soal? Laisa hunaka soal? Nastamir. Kemarin kita juga mengenal ini tentang jumlah atau susunan kalimat. Kemarin kita sampaikan tidak, Om, bahwasanya di dalam bahasa Arab itu ada dua macam susunan kalimat sempurna. Ya. Iya kan, Om ya? Dua macam kalimat sempurna itu apa saja? Jumlah Ada al-jumlah al-ismiyah dan al-jumlah al-fi'aliyah. Al-jumlah al-ismiyah yang dibahas di bab ini, dan al-jumlah al-fi'aliyah insyaallah akan dibahas di semester 3. Al-jumlah al-ismiyah itu dinamakan ismiyah karena diawali ism.
Sedangkan al-jumlah al-fi'aliyah dinamakan al-fi'aliyah karena diawali fi'il. Begitu Ibu ya? Ya. Dan ini ada keterangan di sini al-jumlah al-ismiyah tatakawwanu min kalimataini tufidani ma'nan taman mufidan. Al-jumlah al-ismiyah itu terdiri dari dua kata. Yang mana dua kata tersebut mengandung makna sempurna dan bisa difahami. Makanya dia termasuk jumlah mufidah. Jumlah mufidah itu kalimat sempurna. Kalimat sempurna tadi ada dua macam, ismiyah dan fi'aliyah. Begitu Ibu ya? Tayyib. Terdiri dari dua kata. Contoh misal di sana al-babu mughlaqun. Al-babu mughlaqun. Ini dua kata kan Ibu ya? Ya atau ya? Ya. Ya. Dua kata. Ya. Al-babu mughlaqun. Ma ma'ana al-babu mughlaqun? Pintunya terbuka. Tertutup. Tertutup. Mughlaq tertutup. Semoga pintunya saya yang tertutup, bukan pintu hatinya. Al-babu mughlaqun. Ini dua kata. Kata yang pertama disebut apa, Ibu-ibu? Disebut mubtada. Kata yang pertama ini disebut mubtada. Mubtada. Mubtada itu sebenarnya dari akar katanya apa? Bada'a. Bada'a itu artinya memulai. Dia dinamakan mubtada karena pada dasarnya biasanya ditempatkan di awal susunan kalimat. Begitu Ibu ya? Lalu kata yang kedua disebut apa? Mughlaqun ini sebagai apa? Khobar. Sebagai khobar. Kata yang kedua disebut khobar. Gitu Ibu ya. Mubtada sebenarnya mubtada ini kalau misalkan kita ingin memahami lebih detail, mubtada itu adalah pokok pembicaraan dalam kalimat tersebut. Mubtada adalah pokok pembicaraan atau pokok pembahasan dalam susunan kalimat tersebut. Ini misalkan dua kalimat ini, dua kata afan. Al-babu mughlaqun. Ini yang menjadi pokok pembahasannya mughlaqunnya atau al-babnya kira-kira. Pintu itu al-bab kan Ibu ya? Itulah mubtada. Mubtada itu adalah pokok pembahasan dalam susunan kalimat tersebut. Begitu Ibu ya? Bisa dipahami ya insyaallah ya? Insyaallah. Sedangkan khobar itu adalah yang menjelaskan keadaan dari mubtada. Kemarin kita membahas juga tentang ketentuan-ketentuannya. Mubtada itu ketentuannya apa saja Ibu-ibu? Satu, harus berupa isim ma'rifah. Mubtada itu harus berupa ism dan harus ma'rifah. Harus berupa ism ma'rifah. Jadi harus berupa ism, itu terlebih dahulu yang utama. Tidak boleh mubtada itu berupa fi'lun apalagi harfun. Begitu ya? Mubtada itu harus ism. Insyaallah nggak bingung ya kalau saya menyebutkan ism maksudnya apa? Ya. Salah satu jenis kata di dalam bahasa. Mubtada itu harus berupa ism, tidak boleh berupa fi'lun apalagi harfun. Tapi ismnya harus ism yang ma'rifah. Ismnya harus ma'rifah. Nggak boleh ism nakiroh kecuali dalam beberapa keadaan. Nanti juga insyaallah akan kita pelajari pada saat mendalami ulang mubtada dan khobar ini. Pada keadaan tertentu mubtada itu boleh nakiroh dalam beberapa keadaan saja, tidak banyak. Tapi bentuk dasarnya, kaidah dasarnya mubtada itu ma'rifah. Ma'rifah itu bagaimana Ibu-ibu? Spesifik. Awali dengan al. Ma'rifah itu betul spesifik maknanya, tapi ciri-cirinya Diawali al. itu yang paling banyak kita temui atau kita pahami mungkin ya. Tapi sebenarnya ism ma'rifah itu tidak hanya yang diawali al saja. Ada 7 ism ma'rifah itu akan kita kenal. Tapi sekilas saya sebutkan sebagian. Ism ma'rifah itu bisa yang diawali al seperti ini, termasuk ism ma'rifah. Bisa juga ism ma'rifah itu adalah al-alam, ismul alam, nama orang, nama daerah, nama merek, itu semuanya ism ma'rifah. Bisa dijadikan mubtada.
Misalkan Muhammadun mudarrisun. Muhammad adalah seorang guru. Muhammad itu mubtada, mudarrisun khabar. Begitu ya, Ibu ya? Iya. Bisa Semua juga orang tepat. ism isyarah. Ism isyarah itu semuanya ma'rifah. Iya, Ism isyarah itu semuanya ma'rifah. Maka kalau misalkan kita disuruh menyusun kalimat, kalau misalkan kita sebutkan hadza kitabun, itu sudah kalimat sempurna dan betul, tidak bisa disalahkan. Hadza kitabun, hadza sebagai mubtada, ma'rifah kan ism ma'rifah Om ya. Lalu kitabun sebagai khobar. Begitu Om ya. Lalu ada lagi misalkan bomir atau kata ganti. Nanti insya Allah di akhir semester ini kita pelajari. Semua bomir, semua kata ganti itu ma'rifah. Sudah kita kenal mungkin huwa, hiya, itu bisa jadi mubtada. Misalkan huwa talibun, dia adalah seorang siswa. Huwa ini ism ma'rifah sebagai mubtada, lalu talibun khabarnya. Begitu Ibu ya. Jadi tidak melulu harus ada alnya. Ada beberapa kata lain termasuk ma'rifah juga tanpa al. Begitu Ibu ya. Bisa difahami di sini maksud saya? Mafhum? Kalau misalkan ada yang bingung silakan langsung ditanyakan, nggak masalah Ibu. Nanya Ustadz, Naam, tafadhali. itu kalau untuk yang ciri-ciri sama harokatnya itu, Ustadz, itu hanya berlaku untuk isim yang pakai al ini ya, yang ma'rifat ini. Kalau misalkan hazihi itu nggak berlaku ya Ustadz, harus sama ininya, sama harokat akhirnya itu. Naam. Jadi nanti insya Allah di jilid 3 nanti akan secara mendetil dibahas. Tapi sebelum-sebelumnya ada sedikit demi sedikit akan dikenalkan. Jadi kata ism itu berdasarkan harokat terakhirnya dibagi menjadi dua. Ada ism mabni, ada ism mu'rab. Mu'rab itu yang bagaimana? Mu'rab itu yang bisa berubah harokat terakhirnya. Ada babun, al-babu, baban, babin, al-baba, al-babi. Itu mu'rab. Mu'rab itu bisa berubah harokat terakhirnya. Dan kebanyakan ism seperti itu. Kebanyakan ism itu bisa berubah harokat terakhirnya atau disebut dengan istilah mu'rab. Tapi ada juga jenis ism yang kedua, yaitu mabni. Ism mabni. Ism mabni itu yang bagaimana? Yang harokat terakhirnya tidak bisa berubah bentuk. Misalkan hadza itu mabni. Huwa itu mabni. Begitu Ibu ya? Alladzi itu mabni. Kalau mabni seperti itu tidak bisa berubah harokat terakhirnya. Tapi secara kedudukan kata dia tetap menempati kedudukannya masing-masing. Misalkan dia dalam keadaan jar misalkan. Tapi karena mabni tidak diharokati kasroh, tidak bisa diharokati kasroh. Dalam keadaan rafa, marfu' misalkan, marfu' ini keadaan asli. Harusnya kalau marfu' itu normalnya kan tandanya dhammah. Tapi karena mabni maka tidak bisa diharokati. Hadza huwa. Ini memang harus seperti itu. Gitu Om ya. Bingung tidak maksud saya? Kalau misalkan bingung nggak masalah sih sebenarnya. Nanti juga pada saatnya juga dibahas, bukan di sini. Semoga Allah memberikan kemudahan. Begitu Om ya? Yes. Ada pertanyaan Ibu? Ada lagi pertanyaan tentang mubtada? Tidak ada? Tayyib. Kita beranjak ke khobar. Khobar kemarin saya tanya dulu sebelum ketentuan-ketentuannya. Khobar itu bisa berupa apa saja Ibu? Khobar itu bisa berubah. Ismun nakiro. Ismun nakiro dan tamwin. Taib. Sebelum kita sebutkan ketentuan-ketentuan, kalau ism sebenarnya khobar itu boleh tidak hanya ism saja, boleh berupa ism itu pertama, boleh berupa ism, boleh berupa jumlah. Jumlah itu apa? Susunan kalimat, kan itu ya. Lalu boleh berupa syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu apa Ibu kemarin?
Jadi Ada jajar sama terdiri jurur. lebih dari dua Lebih kata, dari satu tapi kata. tidak Jar, doroh. tidak mengandung makna sempurna. Jadi seperti jar dan majrur, atau dzaraf nanti belum kita pelajari, tapi jar dan majrur itu bisa menjadi khobar. Nanti insya Allah di hiwar akan kita temui contohnya. Jar dan majrur itu bisa dijadikan khobar. Tapi di sini kita fokus dulu khobar yang berupa isem gitu ya. Khobar yang berupa isem. Kalau jumlah dan syibhul jumlah insya Allah nanti isem dulu. Khobar jika berupa isem maka ketentuannya harus bagaimana? Nakir. Harus nakiroh itu pertama. Kedua, Khobar sama dengan mubtada'nya atau fi'ilnya. harus sama dengan mubtada'nya dalam hal Jenis-jenis. jenisnya, mudzakar muannasnya. Kalau mubtada'nya mudzakar, maka khobarnya juga harus mudzakar. Kalau muannas, maka juga harus muannas juga. Ketentuan selanjutnya yang ketiga apa? sama jumlahnya. Harus sama jumlahnya. Maksudnya bagaimana? Kalau mubtada'nya tunggal, maka khobarnya juga harus tunggal, mufrad, sama-sama mufrad. Lalu kalau misalkan mubtada'nya jamak, maka harus ikut jamak khobarnya. Kalau mubtada'nya ganda, double, mutsanna, maka khobarnya juga harus ikut mutsanna. Insya Allah semester 2 kita akan dikenalkan dengan bentuk jamak dan mutsanna. Semoga Allah memberikan kemudahan semester depan. Lalu itu kan tadi beberapa ketentuan. Khobar kalau berupa isem harus isem nakiroh, lalu harus sama jenisnya, lalu harus sama jumlahnya, dan harus sama terakhir Doma. domahnya, harokatnya. Sama Harokat terakhirnya harus sama-sama domah, begitu Om ya? Nggak boleh beda. Nanti kalau beda, nanti ada susunan kalimat tersendiri. Insya Allah semester 3 nanti kita dikenalkan. Misalkan antara nanti bukan susunannya bukan mubtada dan khobar lagi namanya. Insya Allah nanti. Begitu Om ya? Misalkan innal baba mughlaqun, laisal babu mughlaqan. Kan itu beda kan Om ya? ya. Nanti insya Allah pada saatnya kita akan mempelajari. Tapi di sini secara dasar seperti itu. Khobar itu mempunyai 4 ketentuan itu tadi. Begitu Om ya? Insya Allah mafhum ya? Contoh selanjutnya kemarin yang muannasnya an-nafidatu maftuhatun, sama-sama muannas. Kaidahnya sama tadi ketentuannya. Hal min soal tentang al-jumlah al-ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar ini. Ustaz, Naam. tanya maaf yang tadi kan yang ketentuannya khobar itu kan berupa isim, ketentuannya harus sama jenisnya dengan mubtadanya ya. Naam. Harus sama jumlahnya dengan mubtadanya. Lalu harus sama harokat terakhirnya dengan mubtadanya. Betul. Contohnya al-babu mughlaqun. Nah, ini maksudnya yang babu itu domah, muklakun domah tanwin itu sama, maksudnya sama-sama domah gitu ya Ustaz? Maksudnya seperti itu. Maksudnya harus sama-sama domah. Tidak boleh misalkan mubtada'nya domah lalu khobarnya fathah, tidak seperti itu. Fathatain misalnya seperti itu. Tidak boleh. Maksudnya sama-sama jenis harokatnya Om ya. Bukan kalau domah satu sama-sama satu, enggak. Kan ini nakiroh kan Om. Gitu Om ya. Tapi sama-sama domah, yang nakiroh domatain. Begitu Om ya maksudnya. Santi jazakillah khairan. Ada yang masih bingung Om? Ustadz nanya lagi, Ustadz. Tafadhali. Kalau untuk kata tanya seperti yang hafalan kita itu kayak liman hadhihi itu termasuk ini bukan? Mubtada Betul liman. sekali. Itu sebenarnya susunannya mubtada dan khobar. Hanya saja liman itu sebagai khobar yang diawalkan, hadhihi adalah mubtada yang diakhirkan. Kenapa kok demikian? Kenapa kok khobarnya diawalkan seperti itu? Karena kata tanya memang tempatnya di awal, harus diawalkan. Begitu. Kalau jawabannya baru kelihatan. Di jawabannya baru kelihatan. Misalkan liman hadhihi lil mudiri, misalkan seperti itu. Hadhihi lil mudiri, hadhihi itu mubtada, lil mudiri itu jar dan majrur sebagai khobar. Ya, jadi kalau dalam bentuk kata tanya
nanti memang bisa dibalik begitu ya Ustaz? Betul, memang kata tanya sebagian itu kata tanya itu adalah khobar yang diawalkan, tapi tidak semua kata tanya adalah khobar yang diawalkan. Sebagian kata tanya adalah menempati kedudukan khobar yang diawalkan. Begitu, Om ya? Tanya Ustaz, Tafadhali. kalau misalnya al-babu muglaqun diawali ada haza, bisa nggak Ustaz? Bisa, bisa Om. Bisa, insya Allah akan kita bahas di bab 8 kalau tidak salah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Kalau seperti itu nanti, hadzal babu mulaqun, al-bab tidak menjadi mubtada lagi. Nanti insya Allah akan kita bahas. Mubtada'nya hadza jadinya. Hadza itu sebagai mubtada. Lalu khobarnya mughlaqun. Al-babu jadi apa? Nanti insya Allah akan kita bahas. Begitu Om ya? Iya. Hah? Baik, ada pertanyaan lagi Ibu? Jazakallah. Ustaz mau nanya Ustaz, Naam, tafadhali. ini yang an-nafidatu maftuhatun ini itu dia awalnya kan maftuhun ya Ustaz Betul. ya. Naam. Terus karena nafizatunya ini dia muannas jadi ditambahin tun gitu Ustaz. Ditambah Apa tak gimana ya? marbutoh. Jadi sifat itu bisa ditambah tak marbutoh, Om. Kecuali Oh, beberapa pola yang mempunyai bentuk tersendiri. Tapi kebanyakan kata sifat itu bisa ditambahi tak marbutoh. Misalkan mughlaqun ini juga bisa ditambahi tak marbutoh di belakangnya. Mughlaqatun, an-nafidatu mughlaqatun. Bisa seperti itu. Al-babu maftuhun. Kalau dibalik kan seperti itu ya. iya. Baik. Jadi Jadi kalau tergantung kata yang di depannya itu ya Ustaz ya. betul. Kalau Jadi dia mengikuti siap. mubtada'nya. Kalau mubtada'nya muannats, ya khobarnya jadi ism muannats juga. Begitu Om ya. Iya, jazakallah Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Ada lagi pertanyaan? Hal min soal. Ustaz nanya lagi Ustaz. Tafadhali. Afwan. Kalau ada huruf jarnya boleh ya untuk khobar. Misalkan al-mudiri fil fasal itu boleh begitu. Al-mudiru fil fasli. Al-mudiru fil Al-mudiri. fasli. Boleh, seperti saya sempat singgung tadi. Sebenarnya kalau seperti itu, khobarnya bukan berupa ism, tapi berupa syibh jumlah, kan jar dan majrur. Jadi bukan al-faslunya sebagai khobar, tapi fil fasli, jar dan majrur sebagai khobar. Begitu. Jadi dia tetap majrur ya Ustaz, nggak ikut harokatnya yang mubtada'nya tadi. Bukan, karena ini kan jenisnya beda Om. Dia termasuk syibhul jumlah. Jadi kan tadi lain aturannya khobar lain. itu bisa 3 kemungkinan kan Om ya. Kemungkinan yang pertama ism dengan ketentuan-ketentuannya tadi. Khobar yang jenis kedua adalah jumlah atau susunan kalimat. Lalu khobar yang jenis ketiga adalah syubuhul jumlah. Yang termasuk syubuhul jumlah diantaranya adalah jar dan majrur itu. Oh iya. Kalau sudah jar dan majrur berarti tidak menerapkan ketentuan-ketentuan yang 4 tadi. Karena sudah beda jenis, gitu Om ya. Iya Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Ada lagi pertanyaan Ibu-ibu? Hal min soal? Alhamdulillah. Saya kalau misalkan ada banyak yang bertanya ini malah seneng Om. Jadi kalau misalkan diem semuanya itu malah khawatir saya. Ini diem ini karena sudah paham atau karena saking bingungnya jadi bingung bertanya atau saya ngomong sendiri gitu. Ditinggal semuanya. Tayyib. Ada pertanyaan lagi Ibu-ibu? Hal min soal? Laisa hunaka soal? Ma fi soal? La yujad? Ayujat. Barakallahu. Iya, Ustaz. Nastamir. Kemarin kita juga membahas tentang harful jar li. Sebagaimana di bab 4 kita dikenalkan dengan beberapa jenis harful jar. Ada 4, fi, ala, min, dan ila. Dan juga ketentuannya. Ini kita ditambahkan dengan huruf jar yang lain, yaitu li. Sebelumnya juga sempat saya singgung juga, huruf jar itu sebenarnya jumlahnya ada belasan. Ada banyak. Bika, li, rubba, ila, ala, min, fi'an, wa, ta, hatta,
Itu ada belasan. Ada yang menambahkan hasya dan seterusnya. Ah, tapi kita fokus ke li terlebih dahulu. Li, ma makna li kemarin ibu-ibu? Milik. Ini biasanya untuk kepemilikan atau keperuntukan gitu ya. Maknanya bisa untuk, bisa milik. Sebagaimana huruf jar yang lain, pengaruhnya apa ibu-ibu? Huruf jar itu? Bantu ya. Kalau Isim setelahnya jadi majrur. Menjadikan isim setelahnya majrur, tandanya kasroh. Selama bisa diharokati kasroh, maka ditandai kasroh. Kalau tidak bisa, ya jangan dipaksakan. Gitu. Misal kemarin, bagaimana kalau misalnya kata Khalidun kita tambahkan huruf jar li sebelumnya? Jadi Li Khalidin. li Khalidin, punya Khalid atau milik Khalid. Li Khalidin, li itu tadi adalah harful jar. Lalu Khalidin ini ism majrur, tandanya kasroh. Gitu ya Ibu ya. Jadi kalau misalkan kita katakan li Khalidun, betul atau salah? Salah. Kenapa salah? Karena tidak kasroh. Karena ada huruf jar sebelumnya, harus majrur, tandanya kasroh, begitu Ibu ya. Misal yang kedua, di sana kalau kata yang akan kita tambahkan li itu ada alnya, ada alif lamnya. Pertama yang harus kita perhatikan adalah penulisannya. Hamzah wasolnya hilang, maka langsung bersambung lam dengan lam. Jadi lil, tidak ada hamzahnya lagi. Begitu ya Ibu ya? Mafhum tidak? Bingung tidak maksud saya? Mafhum. Mafhum ya. Di sini kan sebenarnya ada ada alif lam kan ya? Ketika ditambah li, maka hamzah wasal yang ada di sini hilang, langsung lam bertemu dengan lam. Ya. Gitu ya. Itu penulisannya seperti itu. Nah, pengaruhnya tetap menjadikan ism setelahnya majrur. Hanya saja di sini tandanya kasrohnya satu saja. Karena kan ini ma'rifah, ada alnya. Begitu ya Ibu ya? Iya. Ada alnya, maka kasrohnya satu saja. Tidak bingung kan namanya di sini insyaallah? Ya Allah, enggak. Hal min soal, ada pertanyaan tentang harful jar li? Laisa hunaka soal? La yujad. La yujad. Nastamir. Selanjutnya di sana ada istifham atau kata tanya, yaitu liman. Kita jelaskan kemarin bahwasanya liman ini sebenarnya terdiri dari satu kata atau dua kata? Dua kata. Aslinya dua kata, yaitu li sebagai harful jar dan man yang memang istifham yang kita kenal di bab 1 kemarin. Kalau man itu maknanya siapa? Kalau ditambah li sebelumnya jadi liman, maka jadi Milik siapa? Milik siapa? Penerapannya bagaimana? Contohnya, misal di sana liman hadhihi. Jadi penerapannya biasa saja seperti itu. Liman itu diletakkan di awal, lalu menanyakan tentang benda. Boleh disebutkan bendanya. Misalkan liman hadzal kitabu, boleh seperti itu. Liman hadzal kitabu. Jadi disebutkan bendanya seperti itu boleh, nggak masalah. Bingung tidak maksud saya, Ibu? Insyaallah. Enggak ya. Cara menjawabnya bagaimana? Liman haza ya haza li siapa gitu. Hadhihi lil. Jadi kalau misalkan di sana ada kata tunjuk, disebutkan kata tunjuknya dulu. Begitu ya, Ibu ya? Baru milik siapa? Liman kan kita. Misalkan, tapi kalau misalkan disebutkan bendanya, maka disebutkan bendanya juga. Misalkan liman hadzal kitabu li Khalid. Begitu ya misalnya. Jadi disebutkan isim isyarahnya dulu, kata tunjuknya, lalu bendanya, baru pemiliknya. Hadzal kitabu li Khalidin. Misalkan ada pertanyaan, Ustadz, boleh tidak kalau kita menjawabnya pakai kata ganti saja, pakai dhamir, huwa misalkan seperti itu, atau hiya? Boleh tidak? Boleh saja. Misalkan liman hadzal kitabu huwa li Khalidin. Liman hadhihi sayyaratu hiya lil. Boleh seperti itu. Begitu ya Ibu ya?
Bingung tidak maksud saya? Halo? Hal min soal, ada pertanyaan tentang istifham liman? La yujad, yakin semuanya? Tidak ada Insya pertanyaan. Allah kalau li Khalidin, kalau diganti Fatimah jadi li Fat. Bagaimana? Kalau diganti Fatimah jadi bagaimana? Li, Fatimah. Oh, kita ingat lagi kemarin kita di bab 4 ya. Kita di bab 4 itu dikenalkan ketentuan al-alam al-muannats, nama perempuan. Nama perempuan itu kemarin ketentuannya bagaimana, Ibu-ibu? Tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Selain tidak boleh tanwin, Tidak boleh kasroh. tidak boleh kasroh. Lupa, nggak boleh kasroh. Oh, kalau tidak boleh tanwin berarti tidak boleh kasroh. Oh, di Fatimah tuh berarti. Bukan Paham juga. ya? Gimana? Jadi Gimana, Ustaz? liman apa? Lifa, Timata. Tima. Ti. Kan tidak boleh kasroh. Li Fatimah. Tuh. Sebutin aja semuanya nanti ketemu lama-lama. Nggak mungkin lah li Fatimah, Ustaz. Li Fatimata yang betul justru. Beneran? Bener. Serius, Ustaz? Ya serius, semua serius Oh, dong iya. saya masa nggak serius. Oh, ya. Li Fatimata itu karena kata Fatimah ini kan tidak bisa tanwin dan tidak bisa dikasroh kan ibu-ibu ya? Ya atau iya? Iya. Kasrohnya diwakili fathah. Kalau domah seperti tidak ada perubahan kan ibu-ibu ya? Maka Kalau kasrohnya doma kan diwakili. awalnya pakai li menjadi fathah gitu. Betul, aslinya kan Fatimatu. Ada huruf jar sebelumnya jadi fathah li Fatimata. Itu majrur, itu Fatimata, itu majrur, ism majrur, hanya saja tandanya fathah. Loh kok kenapa tandanya fathah? Karena tidak bisa diharokati kasroh. Jadi fathah itu mewakili kasroh. Ya, Gitu. Jadi nama perempuan tidak boleh dikasroh. Betul, tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh. Begitu ya? Bingung tidak Om? Jadi sebenarnya apa yang kita pelajari itu nyambung terus Om, nyambung terus. Jadi makanya harus sering di murojaah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Baik. Ada pertanyaan lagi Ibu? Hal min soal? Jazakumullah khairan. Jadi sebenarnya kalau ada yang bertanya itu membantu yang lain juga kan Ibu ya? Benar. Nah, Iya, betul Ustaz. Ya bingung kali Ustadz mau nanya apa, mungkin bisa dengan langsung dengan mengerjakan soal kan, dengan Ahsantun. soal itu kita jelas benar-benar paham atau tidak gitu. Nah, kita lanjutkan Om ya. Kemarin kita hiwar belum kita baca sama sekali Om ya. Belum. Baik. Seperti biasa kita baca sama-sama. Ana aqra wa antunna tukarrirna. Saya baca, ibu-ibu mengikuti. Karirna ba'di. هذا ابن حامد وهذه بنت ياسر. أحسنتن. مرة أخرى. هذا ابن حامد وهذه بنت ياسر. أحسنتن. ما معنى هذه الجملة؟ هذا ابن حامد وهذه بنت ياسر. Ini anak putra Hamid, putranya Hamid, Dan ini putrinya anak perempuan Yasir. Bolehlah anak laki-laki, anak perempuan atau putra atau putri boleh. Ini putranya Hamid atau anak laki-lakinya Hamid. Hadhihi bintu Yasirin, ini anak perempuan atau putrinya Yasir. Ahsantunna. Di sini sebenarnya ada contoh penerapan dari apa yang kita pelajari tadi, kaidah-kaidah yang kita pelajari tadi. Pertama tentang ada ism mudzakkar dan ism muannats. Ada ism muannats di sini, Ibu-ibu? Ada tidak? Ada. Mana itu? Ada.
Bintu. 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 Kata bint ini adalah ism mu'annas. Mengapa kok dikelompokkan sebagai ism mu'annas padahal tidak ada tak marbutohnya, bukan anggota tubuh yang berpasangan? Emang artinya kan Ini menunjukkan orang perempuan kan ibu-ibu ya? hakiki bukan? Ini maknanya ini orang perempuan. Maka dia dikelompokkan sebagai ism mu'annas. Sedangkan ibn ini adalah ism mudzakkar. Begitu ya ibu ya? Lalu ini juga ada contoh penerapan hadhihi dibandingkan dengan hadza sekalian. Ini hadza, ini hadhihi. Hadhihi digunakan untuk menunjuk ism mu'annas. Begitu ibu ya? Lalu di sini juga ada contoh susunan jumlah ismiyah. Ada atau tidak? Mubtada khobar maksudnya. Betul, mubtada dan khobar. Ada. Ada mana Iya. itu? Itu haza. Hazabdu. Ah, Ibnu Hamid. Hadihi bintu. Itu ada wa-nya itu. nah, wa itu kata sambung Om. Iya, Nanti. enggak maksudnya. Hadza, kata hadza dan hadhihi ini sebagai mubtada. Khobarnya mana? Ya itu Ibnu Bintu Hamidin Yasirin. sama Bintu Yasirin. Ibn, kata ibn ini adalah khobar dari hadza. Dan bintu ini adalah khobar dari hadhihi. Begitu Om ya? Di sini juga ada rangkaian kata yang lain. Apa itu ibu-ibu? Idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Jadi kata ibn di sini selain sebagai khobar, dia juga sebagai mudhof. Ya atau iya? Iya. Hamidin itu mudhofun ilaih majrur. Wa hadhihi mubtada. Bintu itu khobar dan mudhof. Jadi selain sebagai khobar, sebagai mudhof juga. Begitu ibu-ibu ya? Iya. Lalu Yasirin sebagai mudhofun ilaih. Bingung tidak ibu-ibu? Maaf Ustaz, saya mau nanya ya Ustaz. Naam, tafadhali. Jadi pada kalimat ini berarti ada dua rangkaian jumlah gitu ya Ustaz ya? Jadi begini Om, perlu difahami. Kan kemarin kita sudah mengenal beberapa rangkaian Om ya, beberapa rangkaian kata. Ada jar dan majrur di bab 4. Lalu ada mudhof dan mudhofun ilaih di bab 5. Ya atau iya? Iya Ustaz. Enggak maksud Ana, maaf Ustaz. Jadi maksud Ana, jadi ini kan ada dua nih Ustaz nih yang di tengah-tengahnya wah itu loh Ustaz maksudnya Ana itu. Jadi maksud Ana tuh dua rangkaian tuh maksudnya Haza Ibnu Hamidin ini satu nih. Betul. Terus ada lagi satu lagi wa kan di tengah diantaranya. Kemudian Betul yang kedua sekali. adalah Hazihi bintu Yasirin. Begitu Betul ya Ustaz. sekali, Ini yang pertama betul. begitu ya Ustaz. Ahsanti, fatahallah alaik. Enggak, ini saya lagi berusaha biar ingat gitu Ustaz. Nah, kemudian yang kedua ini Ustaz mengatakan bahwa haza, baik haza maupun hazihi itu masing-masing adalah muktadanya. Betul. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwa ibnu dan bintu itu masing-masing adalah khobarnya ya Ustadz. Betul, khobarnya. Sekarang pertanyaan saya adalah berarti yang disebut khobar ini ibnu aja atau ibnu Hamidin atau bintu aja atau malah bintu Yasirin itu Pak Ustadz yang mau saya tanya. Baik. Yang menjadi khobar itu adalah mudhofnya saja, bukan rangkaian mudhof dan mudhof ilaih. Kata yang pertama saja, ibn saja dan bintu saja. Jadi yang menjadi khobar itu mudhof saja, bukan rangkaian mudhof dan mudhof ilaih. Satu kata itu aja ya Ustadz ya. Bagaimana? Maksudnya satu kata itu doang. Betul itu sekali. Si ibnu Berbeda dengan syibhul jumlah. Syibhul jumlah seperti jar dan majrur. Kalau jar dan majrur, iya, rangkaian itu yang menjadi khobar. Fil baiti misalkan. Ya fi dan al baiti itu adalah khobarnya. Itu kalau syibhul jumlah. Baik. Baik Pak Ustadz. Ahsanti. Fatahullah. Jazakallah. Jazakallah khairan katsiran. Ini siapa Om? Bu Anita? Naam Ustadz. Fatahullah alaik.
Jazakallah khairan. Ada pertanyaan yang lain ibu-ibu? Tayyib, nastamir. Kita nggak selesai-selesai nanti. Nastamir. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ibnu Hamid. Ibnu Hamid. Hamid Ahsantunna. Marratan ukhra. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ahsantunna. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Anaknya Hamid Duduk dan perempuannya Yasir Perempuan Yasir berdiri. berdiri. Ahsantunna, Masya Allah. Fatahallah alaikunna. Di sini juga ada contoh penerapan dari kaidah-kaidah yang kita pelajari tadi. Ada ism muannats, lalu ada rangkaian jumlah ismiyah. Rangkaian jumlah ismiyah mana itu ibu-ibu? Di sini seperti yang di atasnya ada dua, mubtada dan khobar. Ada Ibnu Hamidin jalisun, ini jumlah ismiyah yang pertama. Bintu Yasirin waqifatun, ini jumlah ismiyah yang kedua. Begitu ibu ya? Nggak bingung ya insyaallah? Kalau saya tanya Ibnu Hamidin jalisun, yang pertama ini Ibnu Hamidin jalisun, mubtada'nya mana ibu-ibu? Ibnu Hamid. Ibnu. Enggak usah Ibnu Hamidin. Ibnu aja Ustaz atau Ibnu Hamidin? Sama seperti tadi. Pertanyaannya Bu Anita tadi. Punya aja. Ini kalau ada mudhaf dan mudhaf ilaih yang menjadi mubtada atau yang menjadi khobar, yang mananya? Mudhafnya aja. Rangkaian mudhaf dan mudhaf ilaih atau mudhafnya saja? Mudhafnya aja tadi kata Ustaz. Mudhafnya saja. Jadi kasusnya antara mubtada dan khobar itu sama. Kalau ada mudhaf dan mudhaf ilaih di depan menempati posisi mubtada, yang sebagai mubtada ya mudhafnya saja. Kalau khobar pun juga demikian kan tadi. Ibnu Hamidin hadza, Ibnu Hamidin hadza, Ibnu Hamidin, ibn saja yang jadi khobar. Di sini Ibnu Hamidin jalisun, ibn saja yang menjadi mubtada. Begitu Ibu ya? Baik. Bingung tidak? Insyaallah enggak Ustaz. Enggak ya. Tayyib. Jadi ibn di sini selain sebagai mubtada sebagai apa? Mudhaf. Selain ibn di sini selain sebagai mubtada juga sebagai mudhaf. Lalu mudhafun ilaihnya mana? Hamidin. Ini mudhafun ilaih. Begitu Ibu ya? Enggak bingung ya? Lalu khobarnya mana? Kok belum disebutin khobarnya? Itu si jalisun itu. Jalisun ini sebagai khobar. Jadi ini ibn itu mubtada. Lalu jalisun sebagai khobar. Begitu Ibu ya? Lalu Hamid tadi sebagai apa? Si Hamid sebagai mudhafun ilaih. Jadi tadi ibn itu mubtada dan mudhaf. Lalu Hamidin sebagai mudhafun ilaih, jalisun baru khobarnya. Begitu Ibu ya? Bingung tidak di sini? Insyaallah enggak. Enggak ya? Ini rangkaian selanjutnya juga demikian. Wa bintu Yasirin waqifatun. Mana mubtadanya? Bintu. Bint. Ini kata bint ini adalah mubtada. Lalu mubtada sekaligus apa? Mudhaf. Nah ini mubtada. Yasir sebagai Mudhafun ilaihi. mudhafun ilaihi. Baru waqifatun sebagai khobarnya, khobar. Makanya di sana saya tanya, redaksinya diganti. Kenapa di sini waqifatun bukan waqifun? Kenapa kok ada marbutohnya? Bintu Ustaz. Karena dia adalah khobar dari. Karena khobar dari bintu Bintun. Bintun itu mudzakkar atau muannas tadi? Muannas. Ahsantunna. Makanya khobarnya juga harus ikut muannas. Begitu Ibu ya? Gak bingung ya insyaallah?
Kalau di sini yang tadi Ibnu Hamidin jalisun ini tidak ada tak marbuthahnya mudzakkar karena ini khobar dari ibn, semudzakkar juga. Gitu Ibu, insyaallah nggak bingung ya. Allah. Kalau misalkan ada yang bingung silakan ditanyakan. Iya, Ustadz nanya dulu, Ustadz. Naam, tafadhal. Itu kan tadi awalnya tuh dikiranya jumlah ismiyah itu harus di awal kata, Ustadz, awal kalimat. Ternyata dia bisa satu kalimat bisa dua begitu ya, Ustadz? Apakah bisa satu kalimat ada beberapa? Ini karena menggunakan kata sambung wa. Gitu. Jadi kalau setelah wa itu bisa susunan kalimat tersendiri, bisa juga mengikuti apa yang sebelumnya. Jadi wa itu kan memang kata sambung kan ya. Oh gitu. Jadi yang bisa hanya ketika ada wa saja atau ada lagi yang lain? Bisa juga sih semua, ada yang lain nantilah insyaallah pada saatnya. Oh iya. Nanti kalau kita bahas semuanya sekarang nanti malah bingung nanti. Tapi di sini ada kata sambungnya wa gitu ya. Itu jadi wa itu menyambungkan dua rangkaian sama-sama jumlah ismiyah. Begitu ya. Yes. Ustaz izin bertanya. Naam, tafadhali. Ini mau nanya Ustaz, kalau mudhof sama mudhof ilaih itu dia biasanya berdampingan. Tidak ada pemisah begitu. Tidak ada pemisah begitu. Biasanya berdampingan. Betul sekali. Nah, kalau misalkan khobar sama mubtada sama khobar, jadi bisa dipisah. Dipisah sama kata lain begitu, Ustaz. Betul, seperti ini tadi Om ya. Oh, ya pisahnya kalau misalkan pisahnya itu sampai berapa kata, Ustaz? Wah, itu nggak ada batasannya. Oh, iya. Bisa saja. Misalkan nanti berapa? Tergantung makna kalimatnya ya, Ustaz ya. Betul. Nanti kalau di bab sekitar bab 9 kalau tidak salah. 7, 8, 9. Ya, kalau tidak salah bab 9 itu nanti kita akan mempelajari tentang kata sifat atau ya rangkaian sifat dan yang disifati, na'at dan man'ut. Na'at dan man'ut. Na'at dan man'ut itu bukan rangkaian sempurna, bukan rangkaian susunan kalimat sempurna. Jadi bisa saja nanti kata yang disifati itu sebagai mubtada, lalu disebutkan banyak sifat setelahnya, terakhir baru khobar. Bisa seperti itu nanti Om. Tidak ada batasan. Nanti insya Allah akan kita gabungkan ketika membahas tentang na'at dan man'ut insya Allah. Begitu Om ya? Terus Ustaz ini apa namanya untuk sibahul jumlah ini masih agak bingung Ustaz. Itu gimana Ustaz? Bagaimana? Lebih jelasnya biar. Tolong diulang. Sibahul jumlah. Itu yang masih agak bingung di situ Ustaz. Baik. Yang seperti apa begitu Ustaz? Yang nggak usah terlalu dibingungkan. Berupa. Ini nanti ada pembahasan tersendiri. Simpelnya sekarang. Ya. Karena memang ini belum kita bahas. Nah, Syibhul jumlah yang termasuk syibhul jumlah yang sudah kita pelajari adalah rangkaian jar dan majrur. Rangkaian jar dan majrur itu termasuk syibhul jumlah. Jadi dia itu lebih dari satu kata, merupakan rangkaian kata lebih dari satu kata, tapi bukan susunan kalimat sempurna. Itu syibhul jumlah. Dan syibhul jumlah itu sebenarnya hanya ada dua jenis saja. Yang satu jenis itu belum kita pelajari. Yang satu jenis sudah kita pelajari, yaitu jar dan majrur. Jar dan majrur itu termasuk syibhul jumlah, bisa menjadi khobar. Begitu ya? Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Ada pertanyaan lagi Ibu-ibu? Hal min soal? Tayyib. Nastamir. Ya. Man hadhihi? Man hadhihi. Oh, ini nampaknya masih agak proses ini Ibu. Loh, baru selesai nyatet Ustaz. Baik. Nastamir. Kita ulang ya. Nukarir marratan ukhra. Kita ulang sekali lagi. Man hadhihi? Man hadhihi. Hadhihi ukhtul muhandisi. Hadhihi ukhtul muhandisi. ما معنى هذه أخت المهندس؟
Ini saudara. adalah saudari Insinyur. Ini Pak saudari Insinyur, Pak Insinyur Pak mungkin. Insinyur. Ini saudari Pak Insinyur. Tayyib. Di sini ada rangkaian mubtada dan khobar juga. Ini penerapan ism isyarah juga. Mubtadanya mana Ibu-ibu? Padanya itu Hadhihi itu sebagai mubtada. Dan khobarnya Uktu Ukhtun ini sebagai khobar dan sebagai dan sebagai mudhof. mudhof juga. Sebagai mudhof. Jadi sebagai khobar dan sebagai mudhof. Lalu al-muhandis sebagai Mudhofun sebagai ilaih. mudhofun ilaih. Ahsantun. Kalau nggak bingung ya. Insyaallah. Tayyib. Nastamir. Ahiya aydan muhandisatun. Iya. Muhandisatun Marratan ukhra. Ahiya aydan muhandisatun. Aidan muhandisatun. Ma ma'na ahiya aydan muhandisatun? Tadi Insinyur perempuan. juga insinyur. Aydan itu maknanya insinyur ya, Ibu ya. Apa? Aydan itu maknanya juga ke bawah. Iya, Muhandis. jadi Aydan itu maknanya juga. Apakah dia juga seorang insinyur? Gitu ya, Ibu ya. Tapi maksudnya. Ya. Di sana istifham yang kita kenal di bab 1 kemarin. Istifham apakah? Hiya di sini sebagai mubtada, lalu muhandisatun sebagai khobarnya. Aidan sebagai apa? Nanti insya Allah akan kita bahas pada saatnya. Ini ism mansub kan kita belum menemukan sama sekali ya, yang harokat fathah di akhir. Nanti insya Allah pada saatnya akan dibahas. ya, Baik. Nastamir. La hiya tabibatun. Ma ma'na la hiya tabibatun? bukan dia seorang dokter. Bu Anita ini, Bu dokter. Gitu. Bu Anita Bu dokter ya? Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Saya tahu kalau Bu Anita Bu dokter dari email. Oh iya Ustaz. Baik. Nastamir. Sayyaratu man hadhihi? Baik. Ma ma'na sayyaratu man hadhihi? mobil Siapa? apakah ini Mobil siapa ini atau milik siapa mobil ini gitu ya. Nastamir. Hadhihi sayyaratul mudiri. Ahsantun. Ma ma'na hadhihi sayyaratul mudiri? mobilnya Kepala Sekolah atau direktur. Ahsantun. Ma hadhihi? Hadhihi mikwatun. Ma ma'na hadhihi mikwatun? Ini setrika. Setrika. Ini ibu-ibu kan biasanya sering megangin ya. Iya. Sekarang kalau megang itu jangan bilang setrika lagi. Coba mulai sebut mikwah gitu ya. Mikwah. Mikuah Ustadz, Indomie. Mikwah, jangan mikwah. Ntar tolong ambilkan mikwah gitu. Dikiranya mikwah weh. Ya, Mikuah. Mikwah. Hadhihi mikwatun. Ini rangkaiannya apa Ibu susunannya? Hadhihinya Mubtada dan Ini khobar. mubtada, Hadhihi sebagai ya. mubtada, mikwatun sebagai khobar. Ahsantun. Nastamir. Liman hadhihi? Hadhihi li Khalidin. Hadhihi tadi masih nyambung dengan mikwah tadi ya. Liman hadhihi? Hadhihi li Khalidin. Insyaallah mafhum ya? Mafhum. Maksud mafhum itu bisa difahami. Ya, insyaallah. Baik. Hadhihi li Khalidin. Hadhihi mubtada, li Khalidin itu jar dan majrur, syubuhul jumlah sebagai khobar. Gitu ya. Kalau ditanya liman hadhihi? Liman hadhihi itu juga sebenarnya jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. Tapi mana mubtadanya? Si hadhihi itu Ya hadhihi itu. Lalu limannya?
yang di akhir, yang dikedepanin gitu. Ya, Khobar yang dikedepanin. khobar muqaddam, khobar yang diawalkan. Kalau jawabannya baru kelihatan kan ya. Ini kan liman itu menempati posisi ini kan, Om ya. Li Khalidin. Iya, Baik. Ustaz. Nastamir. Adarrajatu Anasin hadhihi. Ada Darajatu Anasin hadihi. Marratan ukhra. Adarrajatu Anasin hadhihi. Rojatu Anasin hadihi. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Apakah ini sepeda milik sepedanya Anas? Apakah ini sepedanya Anas? Darrajah, ma ma'na darrajah? Sepeda. Kalau sepeda motor? ada Enggak tahu, Ustaz. Ada yang menyebutnya sepeda motor itu darrajah nariyah. Tulisannya gimana, Ustaz? Tulisannya ya gitu. Ariyah gitu. Nariyah. Nariyah. Ariyah. Oh, Darrajatun nariyatun. Nariyah maksudnya mesin, sepeda mesin kan gitu ya. Tapi ada juga menyebutkan istilah yang lain yaitu dabbabah. Maksudnya motor juga. Dabbabah. Bukan dabah Om ya, bukan dabah yang tanda-tanda akhir zaman. Motor tanda akhir zaman. Bukan dabah tapi dabbabah. Dabbabah. Tulisannya gimana? Bukan dzubabah juga. Dzubabah lalat tuh. Beda apa Ustaz tadi Ariyah motor apa mesin Ustaz? Mesin dong. Mesin. Dabbabatun. Dabbabah itu maknanya juga motor juga. Dabbabatun. Ada yang menyebutkan dabbabah maksudnya motor. Gitu ya? Dabbabah motor. Kalau Bu Nurilah biasanya di sana dengarnya apa Om? Saya nggak bergaul di luar, Pak. Nggak bergaul. Nggak bergaul di luar, itu jeleknya. Barakallah. Tapi kan untuk tahu kan nggak harus bergaul di luar Om. Oh iya. Makanya saya masuk kelas Pak Ustaz. Oh, barakallah. Dabbabah. Dan memang orang Arab itu jarang yang naik motor. Paling anak-anak mudanya yang naik motor gitu kan. Kayaknya juga nggak ini ya, anggapannya mereka nggak pakai license juga, nggak dikasih license kalau saya. Jadi apa namanya, nggak tahu karena kondisi jalanannya, jadi anggapannya kayak ya sepeda motor gitu, jadi bukan kayak kendaraan. Ya. Di sana kebanyakan pakai mobil ya. Iya, kami juga bawa mobilnya juga sembarangan. Kalau motor paling kalau yang saya tahu ya anak-anak muda dan itu buat gaya-gayaan aja gitu. Tayyib. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Makanya dosen-dosen Libya itu kalau biasanya awal-awal ke Indonesia itu heran sama orang Indonesia naik motor. Naik motor sekecil itu kenceng-kenceng naiknya, gimana caranya gitu. Nastamir. Ad-darrajatu Anasin hadhihi. Anasin ini kalau misalkan kita tidak ada harokatnya seperti ini jangan bingung Om ya. Ini bacanya tetap Anas. Jangan dibaca Anis. Kalau Anis itu gubernur DKI, Pak Anis. Itu setelah nun ada ya-nya. Anisun. Anisun nama orang. Anisun. Tapi kalau pendek semuanya seperti ini, itu Anas bacanya gitu Om ya. Anas. Anas salah satu pembantunya Nabi Muhammad. Sahabat. Tapi kalau misalkan ada ya-nya baru dibaca Anis gitu Om ya. Anis. Baik. Setelah nun ada ya-nya baru dibaca Anis. Tapi kalau nggak ada ya-nya seperti ini bacanya Anas. Mustamir. La hadhihi darrajatu Ammarin.
La. Hadhihi darajatu Amarin. Ammarin. Hadhihi jadidatun. Hadhihi jadidatun. ما معنى لا هذه دراجة عمار؟ Tidak. Ini sepeda Ammar. Ammar. Ini baru. ini baru. هذه جديدة ini Ini baru. baru. Tadi kan ditanya ad-darajatu Anasin hadhihi. Ternyata bukan punya Anas. Hadhihi darajatu Ammarin. Hadhihi jadidah. Sepedanya Ammar baru. Kalau sepedanya Anas berarti nastamir. Coba kita lihat di bawahnya sekarang. Wa darajatu Anasin qadimatun. Darajatu qadimatun. Marratan ukhra. Wa darajatu Anasin qadimatun. Ma ma'na? Sepeda Anas Lama. Ahsantunna. Kenapa di sini sifatnya jadidatun dan qadimatun? Kenapa kok tidak jadidun dan qadimun? Karena si darajahnya darajah. Karena khobar dari ismu Anas gitu ya, Ibu ya? Iya. Khobar dari ismu Anas. Ahsantunna. Ada pertanyaan tidak di sini? Hal min soal. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Berarti tidak ada yang membingungkan, insya Allah. Nanti saja pada saatnya dibahas, mungkin gitu ya. Betul-betul tidak ada pertanyaan di sini? Tidak ada, ya? Nastamir. Darajatu Anasin, saya singgung sedikit saja. Darajatu Anasin, darajah itu sebagai mubtada Ibu ya. Darajah. Darajatu Anasin qadimatun. Darajatu Anasin qadimatun. Darajah itu mubtada. Qadimatun khabar. Itu Ibu ya. Seperti tadi Ibnu Hamidin jalisun. Baik, kita lanjutkan dulu terakhir di sini. Hadhihi sa'atu Aliyin. Alien. Aduh, maaf. Apa Aliyin? Bukan Aliyun. Maaf, saya salah baca. Karena sebagai mudhafun ilaih. Nastamir. Hiya jamilatun jiddan. Jamilatun jiddan. ما معنى هذه الجملة؟ هذه ساعة علي هي جميلة Ini جدا. jam Ali. Ini jamnya. Ini cantik sekali. Bagus sekali. Bagus sekali. Ahsantunna. Fatahullah alaikunna. Taib. Mungkin di antara ibu-ibu dan akhwat ada yang bertanya-tanya. Ustaz, katanya tadi mubtada itu ketentuannya tadi apa ibu? Mubtada Isim. ketentuannya Ism yang Ism Ma'rifah. ma'rifah. Ism ma'rifah. Lalu yang saya lingkari ini. Apakah ini ism ma'rifah? mana. tidak Oh, Isim nakiro. kan itu tidak ada alnya. Tapi kan nggak harus ada alnya Om untuk menjadi ma'rifah. Anas ya? Oh, kan ada anasnya. Ada orang yang Ada orangnya. Ada orangnya. isim juga Ustadz itu. Ya ism, tapi kan di sini ma'rifah atau tidak? Naki. Ma'rifah. Ma'rifah. Oh, ma'rifah dari mana? Sepedanya Anas. Jadi begini Om. Jadi kan tadi saya sempat menyinggung bahasanya ism ma'rifah itu tidak harus ada alnya, ya atau ya? Iya. Di antara ism ma'rifah adalah mudhof kepada ism ma'rifah. Atau dengan kata lain, kalau mudhofun ilaihnya ma'rifah, maka mudhofnya ikut ma'rifah juga. Gimana Ustadz? Gimana kalau mudof? Jadi kan ini kan rangkaian mudhof dan mudhof ilaih kan Ibu ya? Iya Ibnu Hamidin dan darajatu Anasin. Mudhof dan mudhof ilaih. Ism
yang mudhof atau ibn dan darajah ini kan mudhof kan Ibu ya? Mudhof kepada Hamid dan Anas. Hamid dan Anas ini ma'rifah kan Ibu ya? Karena nama orang, ya atau ya? Iya. Ah, ibn dan darajah jadinya ma'rifah juga karena mudhofun ilaihnya ma'rifah. Oh, tapi kalau mudhofun ilaihnya nakiroh, tetap nakiroh. Kalau mudhofun ilaihnya nakiro. Jadi perbandingannya seperti misal ibnul mudarrisi itu ma'rifah atau nakiroh? Ma'rifah, ada alnya tadi. Ibnul kan ya? Ibnul mudarrisi. Ma'rifah kan Ibu ya? Karena mudhofun ilaihnya ma'rifah. Karena mudhofun ilaihnya ma'rifat. Betul. Tapi kalau ibnu mudarrisin ma'rifah atau nakiroh? Nakiro. Nakiroh karena mudhofun ilaihnya nakiroh. Mudhofun ilaihnya nakiro. Begitu Ibu ya? Tayyib. Jadi di sini nggak masalah seperti ini, mubtada'nya tidak ada alnya, tapi harus ma'rifah tetap. Ini jadi ma'rifah karena mudhofun ilaihnya ma'rifah. Begitu Ibu ya? Tayyib. Ya, saya catat dulu. Kita lanjutkan sedikit lagi Om ya. Ini sudah hampir jam 9:30 atau kita bahas PR-nya kemarin saja Om ya. Ini Afan Ibu. Sepertinya kita masih belum selesai lagi. Nggak masalah Ibu ya? Iya. Ya, apa-apa. Sampai di hiwarnya belum selesai kita bahas. Kita bahas yang PR-nya terlebih dahulu saja. Ini PR-nya alhamdulillah ini saya cek tadi sebagian baru ini sudah mengumpulkan. Kalau misalkan yang belum sempat mengumpulkan PR disusulkan nggak masalah Ibu ya? Nggak masalah. Ya, Tayyib. Ini PR-nya latihan 4 halaman 66, ya atau iya? Ya. Perintahnya apa kemarin Ibu? Perbaiki. Sahih. Dibetulin. Sahih. Betulkan, koreksi atau betulkan al-jumal al-atiyata, rangkaian susunan kalimat berikut ini. Jadi setiap rangkaian susunan kalimat ada 5 di sini. Pasti ada salahnya berdasarkan kaidah di bab ini, berdasarkan kaidah mudzakkar muannats dan mubtada dan khobar. Begitu Ibu ya? Misal di sana haqibatu man hadza, itu ada salahnya atau tidak? Ada. Salahnya di mana? Hadza ini salah. Harusnya pakai hadhihi. Mengapa kok pakai hadhihi? Anas. Ahsantun. Karena yang ditunjuk adalah ismu Anas. Begitu Ibu ya. Anastamir as-su'alu tsani al-ghurfatu maftuhun. Salahnya di mana? Maftuhun. Ini khobar. Khobar dari al-ghurfah. Harusnya yang betul bagaimana? Maftuhatun. Kenapa kok maftuhatun? Karena mubtadanya muannas. Karena mubtadanya muannas al-ghurfah, maka khabarnya juga harus ikut muannas. Ahsantun. Nastamir. As-su'alu tsalits, hadza sayyaratu at-tabibi. Ada salahnya tidak? Ada. Mana salahnya? Hadza itu harusnya hadhihi. Kenapa kok harusnya hadhihi? Karena saya karena yang ditunjuk ismu muannas. Sayyarah itu khabarnya muannas. Begitu Ibu ya? Ya Ustaz. As-su'alu ar-rabi' hadhihi miftahu sayyarati. Salahnya di mana? Hadhihi. Hadhihi ini salah. Yang betul harusnya hadza. Mengapa demikian? Karena khobarnya miftah. Khobarnya ism mudzakkar, miftahun itu mudzakkar, maka ism isyarahnya mubtada'nya harus pakai isyarah mudzakkar juga. Hadza. Begitu Ibu ya? Al-akhir, as-su'alul khamis. Aina as-sayyaratu? Huwa syari'i. Ini ada yang salahnya tidak Ibu? Salah. Harusnya iya. Huwa di sini harusnya pakainya
Iya. Hiya, mengapa pakai hiya? Ya Kan kan? Saya roh, ya roh mu'annas. kata Ahsantun. ganti. Ya. Ahsantun. Ini kata ganti untuk sayyaroh kan ibu-ibu ya? Sayyaroh itu muzakkar atau muannas? Mu'annas. Nah, maka kata gantinya hiya, bukan huwa. Huwa itu kata ganti untuk laki-laki, muzakkar. Muannasnya hiya. Ahsantun. Tayyib. Saya tanya ibu-ibu, nomor 3 dan 4. Di sana bacanya hadza sayyaratut tabibu atau tabiba? Tabibatun. Tabibi. Tabibi. Mengapa kok dibacanya kasroh? Sayyaratut tabibi. Oh, itu Karena mudhofun ilaih. Karena sebagai Ya. mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih itu keadaannya selalu Majrur. tandanya Kasroh. kasroh. Selama bisa ditandai kasroh, maka ditandai kasroh. Demikian juga nomor 4. Hadza sayyaratu. Oh, ini tadi hadhihi sayyaratu tabib. Hadza miftahus sayyaratu atau sayyarata? Sayyaroti. Sayyarati. Mengapa kok kasroh? Karena mudhofun ilaih. Karena dia sebagai mudhofun ilaih keadaannya Majrur. tandanya Kasroh. kasroh. Selama bisa diharokati kasroh maka ditandai kasroh. Tayyib. Lalu di sini kira-kira mungkin ada yang bingung juga seperti beberapa yang saya tidak hanya satu atau dua, mungkin ada beberapa yang bingung. Tapi tidak masalah insyaallah. Untuk nomor 3 dan nomor 5. Kira-kira perlu tidak at-tabib di sana dirubah menjadi muannas? Hadhi sayyaratu tabibati. Iya, saya rubah tadi Ustaz. Maksudnya ada Tabib dirubah menjadi muannas. At-tabibah. Nomor 3. Enggak usah Ustaz, kan dia mudhofun ilaih bukan Betul sekali. Jadi tadi yang menjadi kan yang mubtada itu hadza kan Ibu atau hadhihi di sini. Hadhihi. Khobarnya sayyarah. Harus sama ya, dua ini saja kan itu Om ya? Iya. Sedangkan at-tabib tadi sebagai mudhofun ilaihi. Mudhofun ilaihi tidak harus mengikuti. Begitu Om ya? Bingung tidak Ibu-ibu? Ada yang bingung tidak maksudnya di sini? Tabib itu mudzakkar Ustaz. Mudzakkar betul. Sayyaratu muannas. Jadi nggak apa-apa tuh maksudnya beda gitu. Jadi begini Om, yang harus sama itu khobarnya saja, harus sama dengan mubtada'nya. Kalau misalnya khobar itu berupa mudhaf, ya mudhafnya saja yang harus sama dengan mubtada'nya. Mudhafun ilaihnya nggak harus mengikuti. Begitu Om. Oh iya Ustaz. Okay. Kan ini mudhafun ilaih itu yang memiliki kan gitu Om ya. Masa berarti ism mu'annas itu harus dimiliki orang mu'annas juga? Berarti Pak Dokter nggak boleh punya sayyarah gitu. Iya. Jadi at-tabib di sini tidak perlu dirubah Om ya. Tidak perlu dirubah menjadi mu'annas. Begitu Om ya? Iya, siap Ustaz. Karena dia kedudukannya mudhafun ilaih, tidak ada ketentuan harus dirubah juga. Yang harus dirubah itu yang harus sama maksud saya. Yang harus sama itu mubtada dan khobar saja. Kalau mudhafun ilaih tidak. Begitu Om ya? Demikian juga di sini misal nomor 5. Oh, di sini ada juga yang menambahkan sebagian dari ibu. Tidak juga hanya satu orang. Nah, di sini ada yang menambahkan tak marbuthah di belakangnya. Asy-syari'ah. Asy-syari'ah. Syariah itu apa Om? Ini mungkin karena itu mungkin ya, karena tadi seperti tabibah tadi kasusnya. Sebagian mengira ini juga harus dijadikan mu'annas. Enggak. Jadi di sini kalau khobarnya berupa jar dan majrur itu tidak harus ada ketentuan yang 4 itu Om. Harus sama, harus nakiroh, harus sama jenisnya, harus sama jumlahnya, dan harus sama harokatnya. Itu. Ini 4 ketentuan ini berlaku hanya untuk khobar yang berupa ism. Satu ism saja. Begitu Ibu-ibu ya? Kalau ini jar dan majrur itu termasuk jenis khobar yang syibhul jumlah. Jadi tidak ada ketentuan 4 itu. Jadi fi syari'i ya itu sudah apa adanya seperti itu. Begitu Om ya?
Jadi pada nomor 5 itu yang dirubah hanya dhamir kata ganti huwa saja. Sedangkan fi syari'i tetap fi syari'i. Syari' mana syari'? Jalan. Jalan raya, ya, jalan Oh, raya. jalan raya. Jalan. Jadi si syariah. Bukan syariah, ya. Ya. Kalau syariat itu bahasa Arabnya apa? Aturan. Bahasa Arabnya syariat Islam misalkan. Itu yang panjang bukan shinnya tapi ro-nya, syariah. Syariatun. Syariah. Artinya syariat ya. Aturan dalam agama, ketentuan-ketentuan dalam agama. Syariah. Ro-nya panjang. Begitu Ibu ya. Kalau syari' itu kita lihat itu jalan raya biasanya kalau dalam percakapan biasa. Tapi kalau dalam usul fiqh atau dalam fikih itu maksudnya biasanya adalah yang menetapkan syariat, yaitu Allah dan Rasulullah. Gitu. Jadi dilihat konteksnya dulu gitu. Asy-syari'. Tapi kalau dalam percakapan biasa maksudnya jalan raya seperti ini. Asy-syari'. Begitu ya? Ada pertanyaan, hal min soal, ibu-ibu, sebelum kita tutup? Afan ini sudah lewat 39. Ustaz, Naam, tafadhali. mau tanya di sayyarah, makna sayyarah di surat Yusuf, maknanya musafir ya Ustaz? Betul sekali, musafir. Inilah begini Om. Jadi bahasa Arab itu sebagaimana bahasa-bahasa yang lain itu mengalami pergeseran makna. Makanya saya kalau misalkan beberapa kali belajar dari Syekh Labib dan dari syekh yang lain itu selalu menekankan jangan samakan istilah-istilah zaman sekarang dengan istilah-istilah dalil yang sebenarnya menunjukkan istilah pada zaman dahulu. Misalkan dalam surat Yusuf itu ada kata sayyarah. Apakah berarti itu mobil seperti mobil zaman sekarang? Ya tentu tidak kan Ibu ya? Tidak. Seperti juga kata ghaid. Dulu dan sekarang sudah beda lagi. Kalau ghaid dulu adalah tempat untuk buang hajat, yaitu biasanya ada tempat yang lebih ke dalam gitu, lebih rendah di padang pasir. Itu biasanya digunakan untuk buang hajat. Tapi kalau sekarang istilah ghaid itu sekarang istilahnya ya kotorannya yang dibuang itu ghaid. Itu di Al-Qur'an kan juga ada istilah ghaid namanya. Lalu juga ada istilah misalkan di dalam hadis la'anallahul musawwirin la'anallahul musawwirin kan gitu. Allah melaknat para musawwir. Itu surah itu apa maknanya? Gambar atau foto itu juga disebut surah juga kan namanya. Ini beberapa masyayikh guru-guru saya yang semoga Allah melindungi mereka itu menekankan ini. Jadi jangan samakan istilah surah foto zaman sekarang dengan surah di hadis tersebut. Itu dua hal yang berbeda. Begitu Ibu. Seperti kasusnya ya sayyarah zaman sekarang dan sayyarah di surat Yusuf. Gitu Ibu ya. Ya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Fatahullah alaikum. Jazakillah khairan. Jazakumullah khair Ustaz. Termasuk juga misalkan istilah sa'ah. As-sa'ah kalau kita belajar sa'ah itu maknanya apa Ibu? Jam, betul sekali. Tapi kalau misalkan kita membaca Al-Qur'an, kebanyakan kata sa'ah itu maknanya hari kiamat. Hari kiamat. Hari kiamat. Gitu Ibu ya. Ada pertanyaan lagi Ibu? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tambahkan PR-nya Om. Kita tambahkan PR-nya yang selanjutnya di sana, latihan di bawahnya. At-tamrin al-khamis, latihan kelima. Perintahnya apa? Ini mudah sekali. Iqra' waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Silakan tulis, dibaca lalu ditulis dengan melengkapi harokat terakhirnya. Begitu Ibu ya. Ini penting, harokat terakhirnya harus ditulis karena dengan harokat terakhir itu kita bisa mengetahui
kedudukan kata tersebut sebagai apa. Begitu Ibu-ibu ya? Halo? Iya, ya Ustaz. Baik. Insya Allah bisa difahami Om ya. Ada yang bingung tidak PR-nya di sini maksudnya bagaimana? Insya Allah. Yang kelima diharokatin. Bagaimana Om? Yang kelima diharokatin. Betul. Ini ada 4 nomor. Ini diharokati. Diharokati dengan lengkap Om ya sampai harokat terakhir. Iya. Baik. Insya Allah mafhum ya? Bisa difahami di sini? Insya Allah. Baik. Ini tugas tulisnya 4 nomor dan untuk tugas hafalan silahkan dilanjutkan Ibu-ibu. Kalau misalkan sudah hafal bab 6 silahkan dilanjutkan bab 7, bab 8, bab 9 nggak masalah, dilanjutkan terus saja supaya nanti tidak menumpuk di akhir. Iya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ini alhamdulillah sudah ada yang sampai bab 9. Sudah ada beberapa tadi yang saya koreksi. Iya. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan. Tayyib. Ada pertanyaan sebelum kita tutup, Ibu-ibu? Oh iya, astagfirullah. Saya tadi belum absen Om ya? Ya, benar. Ibu Anita Rifai? Hadiroh. Alhamdulillah. Ba'daha Ibu Dewi Ilahude? Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Dita Nur Fadilah? Hadiroh Ustaz. Jayid. Ibu Edita Anggreni? Hadirah. Fatahullah alaik. Ba'daha Ibu Erni? Hadir Ustaz. Fatahullah alaik. Ba'daha Fadilah Nur Mu'arifah? Hadirah Ustaz. Fatahullah alaik. Ba'daha Ibu Herawati Aman? Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Ba'daha Ibu Indah Monadiana? Hadirah Ustaz. Jayid. Fatahullah. Ba'daha Ibu Kurnia Irawati? Hadirah. Fatahullah alaik. Ba'daha Ibu Lia? Hadirah Ustaz. Fatahullah alaik. Ba'daha Ibu Lina? Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Ba'daha Muzdalifah? Hadirah Ustaz. Jayid. Fatahullah alaik. Ba'daha Ibu Nina Miranti? Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Ba'daha Nindya Indah Damayanti? Nindya lam tahdur. Ba'daha Ibu Nini Dewi Handayani? Ibu Nini lam tahdur. Ibu Nurilah Asfin? Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Ba'daha Putri Rosmawati, Siti Humaidah, Ibu Siti Khadijah? Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Ba'daha Siti Nadhifah Nur Qalbi, Ibu Sri Sukani, Ibu Titi Suryawati? Hadirah Ustaz. Fatahullah alaik. Ba'daha Ibu Ulfa, Ibu Wahyuni? Hadirah Ustaz. Fatahullah alaik. Ba'daha Wilda Hidayah Putri? Lam tahdur. Al-akhirah Ibu Yayah Hariyah? Ibu Yayah lam tahdur. Baik, labas. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Amin. Amin. Kita tutup Ibu-ibu ya. Kita tutup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Sekali lagi saya minta maaf. Ini harus kita adakan sekarang. Insya Allah nanti kita lanjutkan di hari Sabtu. Dan juga saya minta maaf ini sudah lewat 47 menit. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu Ustaz.